sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan neraka. Nabi bersabda demikian. Dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Orang-orang Arab paham. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar. Anda perhatikan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik, meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Karena saya mau tanya berantem, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Nggak ada. Kullu semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin. Kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Kalau dia berada separuhnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Saya setuju ya dengan penjelasan beliau. Semua bid'ah itu memang sesat. Akan tetapi kita nggak boleh menelan ini mentah-mentah. Nanti kalau kita menelan ini mentah-mentah, kita akan bertentangan sama banyak orang. Karena kita akan menjadi galak, menyalahkan orang secara sembarangan. Dan yang kedua adalah kita nanti akan bertentangan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau misalnya beliau termasuk yang mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dasar atau basic argumen perkataan beliau ini kenapa demikian? Yang perlu diketahui bahwasannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu benar-benar berusaha menjaga akan mana generalitas daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah. Nah, di dalam persoalan tersebut beliau mengatakan katanya bahwasanya menjaga akan keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu kullu bid'atin dhalalah, ini adalah sesuatu yang tertentu dan kita itu wajib untuk mengamalkan secara keumumannya. Itu yang pertama. Jadi beliau termasuk orang yang sangat memegang seutuhnya tentang pemanaan generalitas akan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Dan yang kedua adalah karena beliau itu sangat memegang penuh yang namanya sadud dzari'ah, yaitu menghalangi perantara kepada sesuatu yang tidak-tidak di dalam pandangan syar'i. Kenapa demikian? Nah, jadi begini ceritanya. Saat beliau menyaksikan sebagian orang-orang yang dia itu tidak terpelajar berargumentasi akan kebagusan bid'ah-bid'ahnya mereka dengan perkataan karena tidak ada larangan. Oleh karena itu terkait dengan ini beliau berkomentar bahwasanya siapapun yang dia itu berpendapat dan membagi bahwasanya bid'ah itu menjadi baik dan buruk dan menjadi perantara, bahwasanya jangan dijadikan argumentasi dengan penyebutan bid'ah itu terlarang, ini jelas sangat salah kata beliau. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh sekalangan daripada ahli fikih, mutakalim, sufi, dan orang-orang yang ahli ibadah, tetapi semuanya pseudo, katanya palsu. Saat mereka dilarang dari ibadah-ibadah yang dia itu bid'ah, terus berbicara di dalam persoalan-persoalan agama yang dia itu bid'ah juga, mereka mengklaim bahwasanya tidak ada bid'ah yang dia itu dicerca terkecuali apa yang dilarang. Maka dengan demikian hadis itu berdampak pada perkataan bahwasannya semua yang dilarang atau semua yang diharamkan atau semua yang dia itu bertentangan dengan nas Nabi, maka dialah itu yang tersesat. Sudah tidak membutuhkan penjelasan lagi. Malah sebetulnya adalah segala sesuatu yang tidak disyariatkan dari agama itulah yang sesat gitu. Jadi itu tuh basicnya Ibnu Taimiyah sangat ketat sekali dalam persoalan bid'ah ini. Yang pertama adalah karena beliau menjaga keumuman hadis, dan yang kedua adalah karena sadud dzari'ah. Nah, sampai di sini sebetulnya tidak diragukan bahwasannya mayoritas para ulama beserta Ibnu Taimiyah ini sepakat tentang orang yang itu salah apabila mentafsirkan bid'ah itu bahwasannya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Karena mentafsirkan demikian itu akan mengantarkan kepada tidak mengingkarinya apa yang diperbarui dari bid'ah-bid'ah yang dia itu tidak memiliki dasar sama sekali dengan satu argumentasi apapun. Alasannya karena ya memang tidak ada larangan khusus. Nah ini sesuatu yang justru sepakat ya Ibnu Taimiyah dengan jumhur. Jadi tentang persoalan ini sebetulnya tidak ada tuh Ibnu Taimiyah dengan ulama jumhur yang lainnya berbeda tentang hal ini. Karena apabila bid'ah itu memang jelas murni kebatilannya, maka dia itu tertolak secara mufakat gitu kurang lebihnya. Sebagaimana ya Ibnu Taimiyah sendiri mengisyaratkan tentang hal ini. Maka dengan demikian sebetulnya bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah syar'i, ada bid'ah lugawi. Oleh karena itu, nih Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan sesuatu yang dia itu dinamakan bid'ah dan tetap kebagusannya dengan argumentasi syariat, maka kemungkinannya ada dua hal katanya. Yang pertama, bisa jadi kita katakan itu bukan bid'ah secara agama, meskipun secara bahasa kita mengatakannya sebagai bid'ah. Seperti halnya sahabat Umar mengatakan sebaik-baiknya bid'ah adalah hal ini, yaitu tentang tarawih itu kan. Atau bisa jadi kita katakan ini adalah sesuatu yang umum yang dia itu dikhususkan dengan kasus ini. Karena di sini ada hal yang menyelisihi yang diunggulkan. Sebagaimana tetap selain daripada kasus tersebut akan tuntutan keumumannya, sebagaimana keumuman kitab dan sunnah. Ini katanya beliau. Jadi di sini beliau memberikan pentafsiran bahwasanya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah syar'i, ada bid'ah lughawi. Nah, lalu hal ini semakin kuat ketika beliau juga mengatakan bahwasannya bid'ah syar'i yang dia itu tercela secara syariat adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan di dalam agama. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak masuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mentaati Allah juga Rasulnya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, yaitu sesuatu yang tidak masuk baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perintah Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Maka di sini apabila masuk ke dalam semua itu, maka dia itu termasuk daripada syariat, bukan termasuk bid'ah syariah. Maka sampai di sini kita pahami semacam tahlil, maulid dan yang lainnya, karena orang yang melaksanakannya mereka punya dalil-dalil ya masuk terhadap keumuman hadis-hadisnya, maka itu juga tidak bisa dikatakan bid'ah sayyi'ah, itu sunnah juga gitu. Nah, jadi di sini orang-orang yang melaksanakannya apabila akhi ukhti mengatakan dia itu bid'ah atau apa, jangan terlalu tersinggung juga. Itu namanya bid'ah lugawi, bid'ah secara bahasa gitu. Mungkin di sini juga akhi ukhti harus pandai juga membedakan antara argumentasi dan praktik. Ya mungkin karena ada praktik-praktiknya yang kelihatan tidak sunnah atau apa, yaitu masalah teknis saja. Masalah teknis adalah sesuatu yang memang seharusnya dikoreksi apabila salah. Akan tetapi dasar argumennya ini tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena sunnah juga mereka punya dalil yang masih masuk ke dalam perintah Allah dan Rasulnya meskipun tidak langsung. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan Ibnu Taimiyah yang lain, yaitu semua bid'ah yang dia itu tidak wajib atau tidak disunahkan tentu saja dia itu bid'ah sayyi'ah. Ini merupakan kesesatan secara ittifaqnya umat Islam. Nah ini yang dimaksud dengan Ibnu Taimiyah juga menguatkan dengan dirinya sendiri bahwasanya ini sepakatlah dengan jumhur muslim. Maka di sini katanya beliau, barang siapa yang mengatakan di sebagian bid'ah bahwasanya itu bid'ah hasanah, tentu saja hal tersebut apabila tegak argumentasi syar'i bahwasanya itu memang disunahkan. Adapun sesuatu yang tidak disunahkan juga tidak wajib, maka tidak ada yang mengatakan seorang pun dari kalangan umat Islam bahwasanya semua itu termasuk pekerjaan-pekerjaan baik untuk dijadikan satu amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi perkataan ini juga harus disinkronkan dengan perkataan yang sebelumnya. Bagi siapapun yang mendengarkan ini barangkali ingin tahu bagaimana tentang pandangan bid'ah secara umum menurut Ibnu Taimiyah, dicek kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Oke ya,
Jadi sebetulnya tidak ada pertentangan antara kita jika kita open mind dan kolbun salim gitu.